Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak suaranya? Dengaran Bu. Kedengeran Bu, kedengeran. Kedengaran Bu. Tes. Halo, Assalamualaikum. Kedengeran? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran ya? Halo, Halo. tes. Iya Bu, ya kedengeran Bu ceritanya. Assalamualaikum. Kedengeran nggak? Waalaikumsalam. Kedengeran Bu. Kedengaran Bu. Kedengeran ya? Oke. Ya udah. Kita mulai aja ya untuk perkuliahan hari ini ya. Mungkin saya sampai jam 11 ya. Ini materinya juga sedikit. Oke, asal kita open langsung aja ya. Ini udah di-record kan ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman informatika dari reguler ya di TTS. Hari ini setelah UTS pertemuan 10 ya. Di pertemuan 10 ini kita nanti belajar untuk QQ atau antrian ya. Nah, di antrian ini nanti mungkin kalian bisa di laptop atau komputer kalian masing-masing. Udah pernah dengar sebelumnya belum untuk apa itu QQ atau antrian? Dia kayaknya kebalikan dari stack sih Bu. Udah pernah? Barusan baca-baca Bu. Oke. Ya, ini saya lanjut dulu ya. Nah, di sini kalau QQ itu memang kita bilangnya antrian ya. Antrian berarti data yang memang pertama kali masuk dalam antrian, tapi nanti dia akan dikeluarkan terlebih dahulu. Jadi sifatnya ini ya, LIFO ya. Maaf, FIFO jadinya ya, first in, first out ya. Jadi dia yang pertama masuk, tapi yang keluar juga nanti dia juga. Jadi first in, first out. Kayaknya gitu. Di jenis QQ ya. Di sini ada namanya linear QQ sama double ended QQ atau istilah lainnya disebutnya the QQ ya. Nah, untuk penerapan QQ biasanya kita lihat kalau kita antri ya kan, beli tiket misalnya di bioskop, kita antrian aja di kasir. Siapa yang masuk terlebih dahulu daftar di kasir ya untuk dihitung belanjaannya, nanti dia yang utamakan bisa keluar terlebih dahulu. Atau misalnya pendaftaran pembayaran di rumah sakit ya, di pelayanan umum, di busway dan lain-lain. Itu salah satu contohnya ya. Itu yang bisa kita jadikan hal kegiatan sehari-hari ya. Nah, kemudian
Kemudian di sini untuk penggunaan QQ kita bisa melihat penambahan data hanya melalui satu sisi, ya. Kalau di belakang itu kita sebut istilahnya namanya tail. Nah, kalau penghapusan data itu di sisinya namanya head, ya, atau dia dibilang kepalanya. Nah, kalau QQ ini memang dia berbeda dengan stack. Stack itu sifatnya LIFO. Kalau QQ ini namanya FIFO, ya, first in first out. Nah, ini perlu digarisbawahi. Jadi data yang pertama kali masuk itu nanti akan keluar terlebih dahulu, dan data yang terakhir masuk itu yang akan keluar terakhir, gitu, ya. Nah, ini contohnya yang bisa kalian perhatikan di sini. Penggunaan QQ, ya, kita lihat berdasarkan elemen baru dari belakang. Nah, dari sini untuk proses penghapusan elemen baru, ya, dari depan QQ ini seperti ini, ya. Jadi dia masuk dulu nih awal, ya, sampai akhir, tapi dia ngambilnya dari terakhir nih sampai nanti dia keluar di posisi A, gitu. Beda halnya kalau QQ. Kalau QQ berarti di insert paling awal, tapi dia nanti akan menjadi bagian belakang. Setelah dia sudah dimasukkan, baru nanti di bagian front atau depan, dia akan di-remove atau di-review lebih dahulu. Ya, makanya dipanggilnya di sini disebutnya adalah FIFO di sini, ya. Ini, ya. Di sini sebagai FIFO-nya, ya. Di sini sebagai on-nya, gitu, ya. Ini. Nah, kemudian ini elemen yang pertama kali kita masukkan ke dalam QQ namanya front head of QQ, ya. Nah, dari QQ ini nanti dia dibagi menjadi dua, ya. Ada NQQ sama DQQ, sama, ya. Kalau di sini namanya insert, ya, atau menambahkan suatu data dalam QQ. Tapi kalau DQQ dia bisa mengambil atau mengeluarkan, ya, satu data dari QU. Nah, disinilah nanti dipanggil elemen belakangnya itu adalah rear atau tailnya yang kita perhatikan, ya, di sininya yang kita perhatikan. Kalau ini operasi standar, ya. Nah, ini kan terbagi menjadi dua, ya, ada yang linear sama yang DQQ. Nah, linear dia ilustrasinya katakan ada array dari 0 sampai 9, di mana di sini force-nya di bagian ketiga QQ-nya, kemudian rear-nya ini, ya, belakang, ini front, ini rear, rear-nya ada di, ya. Nah, kalau dia 3 dan 6, X-nya berapa? Nah, X-nya ini nanti dicari paling terakhir antriannya. Ini di sini disebut konsepnya, ya, atau prosesnya kita ambil di FIFO atau first in first out. Bisa juga disebut first in first serve. Jadi siapa yang datang pertama kali maka dia yang akan dilakukan eksekusi atau yang dilayani, ya. Prosesnya di sini terbagi menjadi 4. Ada namanya tahapan awal atau inisiasi, insert, ya, sisip, masuk, simpan, tulis, ini sama, ya. Sifatnya adalah insert, menyisipkan, penambahan. Jadi dia nggak ada pengurangan di sini. Kalau sudah dimasukkan, kita ada proses namanya delete. Ya, dari delete ini nanti dia akan dikurangi. Nanti setelah sudah selesai baru
kembalikan ke awal atau di reset, kita sebut gitu, ya. Nah, kalau udah bahas di Java, ya, dalam library Java ada di Java itu namanya interface QU, ya, dia bagian dari framework collection. Ini ya, ini satu kesatuan. Kalau kita gambarkan ke sini, nanti dia ujung-ujungnya QU ini bisa difungsikan sebagai link list. Kemarin kita sempat belajar link list, ya. Jadi nanti dia ada antrian, entah nanti kita pakai berupa array atau yang biasa, tapi biasanya kalau untuk antrian kita udah pakai array. Nah, array di sini nanti dia akan tergabung menjadi satu kesatuan link list, di mana nanti link list ini sebelumnya adalah bagian dari list, gitu. Nah, link list ini bisa diimplementasikan di interface QU, ya. Bisa dikembangkan yang tadinya cuma ada 5, terus kita kembangkan lagi menjadi 12 misal. Itu bisa. Makanya untuk algoritma rekursif di sini kalian nanti udah pakainya tuh array terus. Nggak bisa pakai data tunggal gitu. Array kemarin kan udah sempat belajar ya. Dari indeks 0 sampai indeks sekian, tergantung kalian pakai rumus for-nya sampai berapa. Ini ada contoh QU yang saya ambil contohnya, misalnya ada pendaftaran, antrian pendaftaran yang ada di rumah sakit misalkan. Nah, untuk penembusan pengambilan obat di kasir, ya, di apotek. Nah, itu mereka nanti secara bergantian ke pengambilannya. Nah, seperti ini, ya. Ini saya kelihatan nggak di sini kalian? Kelihatan. Kelihatan ya programnya ya. Nah, di sini saya mau jelaskan kalau di sini saya bikin project namanya latihan QU, ya. Di latihan QU ini saya mengambil package, ya, disebut latihan Java, tapi sebenarnya harusnya saya pakai ini, ya. Public class-nya saya pakai latihan QU. Nah, di sini diimport, ya. Saya pakai Java util bintang. Berarti saya menggunakan library semua yang ada di Java. Semua yang ada library yang ada di Java saya gunakan, saya pakai bintang. Ya. Nah, di sini saya ingin instalasi interface QU-nya dulu dari link list. Rumusnya QU, kemudian saya pakai tipe data string, antrian pendaftaran sama dengan new link list. Nah, new link list inilah nanti yang bakalan menampung banyaknya array, ya. Kemudian menambahkan data atau nilai elemen baru ke list QU, ya, operasi NQU. Nah, di sini saya tambahkan, katakan ada antrian yang pertama adalah Fatur. Kemudian ada Doni, ada Bayu, Cici, sama Andre. Nah, setelah saya tambahkan link listnya dulu, saya buat di sini, ya, elemen barunya, ya, dalam berupa list QU. Dan saya panggil list QU yang tadi saya udah create 5 orang ini. Saya cetak dulu, ya. Saya cetak system.out.println antrian pendaftaran peserta. Panggillah di sini plus antrian pendaftaran. Ya, variabelnya di sini. Nah, setelah saya menampilkan, di sini saya menghapus, ya. Kalian coba perhatikan di sini saya menambahkan dulu, ya, insert, kemudian saya show, baru di sini adalah di delete.
Ya, tadi kan rumusnya kan insert, delete, kemudian kalau misalnya ada di reset bisa juga. Nah, metode remove di sini akan mengembalikan nilai 0 lagi. Jadi list value yang sudah create ada 5 ini, dia akan menjadi kosong. Contohnya sini string nama sama dengan antrian pendaftaran titik remove. Ya. Nah, remove ini nanti dia akan memanggil si nama ini. Ya. Sini kita cetak sistem auto print. Redaksinya menghapus dari antrian pendaftaran nama daftar antrian bayar. Nah, ini antrian pendaftaran. Setelah di sini kita listnya kita kosongkan, katakan kita ingin menghapus elemen yang menggunakan metode poll ya. Poll di sini berarti sama apa namanya mendelete ya, menghapus antrian ya. Sini sama nama pendaftaran poll sistem ya, menghapus nama antrian. Ini kalau saya coba jalanin di sini ya, katakan di sini pesertanya kan ada 5 orang ya, Fatur, Doni, Bayu, Cici, Andre. Nah, saya ingin menghapus si Fatur. Berarti antrian terbarunya hanya ada 4 ya. Nah, kemudian dari 4 ini saya eksekusi lagi menghapus si Doni. Nah, artinya Doni ini dikeluarkan, tinggallah antrian yang tersedia ada 3, yaitu Bayu, Cici, sama Andre. Gitu. Ya. Gitu. Jadi ya, bedanya remove sama pull. Kalau pull ini dia meneruskan apa yang ada di remove. Jadi dia melihat data current data current ya, atau data yang saat itu. Jadi dia nggak mereset. Oke. Gimana sampai sini teman-teman ada ini nggak? Ada pertanyaan nggak? Atau udah ada contoh dari PK sebelumnya? Halo? Bisa direspon suaranya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Ada Bu. yang udah Bisa, coba Bu. di NetBeans belum? Coba kalian coba di NetBeans sekarang. Nah, kalau misalnya saya di sini, ya, jadi kalau yang poll memang dia mengambil array. Kalau misalnya katakan dia ingin begini, saya create lagi di sini ya, di sini saya tambahkan lagi ya, coba perhatikan di sini Doni ya, Bayu, Cici, Andre. Nah, saya menjalankan poll lagi, saya tambahkan sintaksnya lagi di sini. Berarti yang ketiga ya, Fatur udah dieliminasi, Doni udah dieliminasi, tinggal si Bayu yang dieliminasi, artinya antriannya tinggal 2. Logikanya kalau kita tambahkan sintaks yang poll, dia akan merujuk melihat array yang ada, berarti tinggal si Bayu, Cici, sama Andre. Kalau Bayu dikeluarkan, artinya tinggal Cici sama Andre. Gitu ya. Kalau misalnya ini kan kita kan array-nya ini kan masih manual ya. Ada Fatur, Doni kita add masing-masing satu kan. Tapi nanti kalau kalian nanti kerja di perusahaan ya, di perusahaan software atau
kalian bikin program, ini ngambilnya bisa dari database yang ada. Ya, misalnya dalam satu tabel customer, ya, di dalam tabel customer itu ada nama, usia, jenis kelamin, alamat, hobi, macam-macam ya di sana. Dan kalian tinggal ambil nama variabelnya apa yang di nama kolom yang di tabel customer tersebut. Kalau ini kan di statis ya pengambilan datanya, tapi kalau secara dinamis nanti ada di database. Kalian nanti belajar di pertemuan, kalau nggak salah pertemuan 3 ada. Nanti kalian main udah di database ya, sistem basis data, gimana caranya konekin konekin database dengan program yang ada di Java. Pakai database entah itu nanti MariaDB atau MySQL, kemudian DB2 dan seterusnya gitu ya. Atau Oracle juga bisa kalian pakai. Oracle yang enterprise ya. Karena ini kan kita masih belajar algoritma, jadi kurang lebih yang dijabarkan adalah logikanya. Jadi kalau remove apa, full itu apa ya, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan dari teman-teman. Pak Ibrahim. Itu nanti otomatis terhapus tuh. Gimana? Nanti yang nama tuh otomatis terhapus. Enggak. Nama yang mana, Pak? Jadi nama-nama antrian tuh Uh, nanti kan udah ada siap antrian tuh terhapus sendiri namanya. iya. Ini sesuai dengan urutan. Jadi dia melihat bahwa fatur doni ini kan arah ini. Ini berarti fatur ini indeks yang katakan indeks yang 0 atau pertama kita buat. Ini dia udah nggak pakai fungsi for lagi karena dia di sini pakai linked list. Kalau linked list udah nggak butuh rumus for. Kalau kemarin kan kita bikin linked list itu pakai for ya. For nilai jika dia dimulai dari 1, kemudian batasannya sampai berapa, itu kan kita pakai fungsi for. Tapi kalau linked list cukup pakai seperti ini, karena linked list itu udah identik dengan QU, gitu. Ya. Dan ya kurang lebih itu ya. Ini ada rekursif. Kalau rekursif kita ya. Kalau rekursif yang kemarin udah. Tipe rekursif kalau kita ini ya tambahan. Kurang lebih kalau ini kan nggak terkait dengan QU. Yang kita lagi tekankan adalah yang latihan QU. Oh ya, kemarin untuk yang UTS udah dikumpulin semua belum nih? Saya udah. Udah. Udah saya. Udah. Yang merasa belum ngumpulin nggak? Udah saya bikin videonya, Bu. Siapa? Yang bikin video? Saya, Bu. Ini ya, Romi ya kemarin ya? Selain Romi siapa yang bikin video? Ibrahim. Nggak sempat, Bu. Nggak sempat. Saya udah bikin. Itu nggak sempat gimana lo video Bu? Masalah waktu itu saya. Enggak kemarin itu udah bikin video tuh Bu, udah bongkar-bongkar apa PC gitu kan. Mati lampu. Nah, lampu waktu itu tuh. Jadi keburu itu untungnya filenya tuh keburu dipindah ke HP. Jadi
Jadi video itu ada di laptop kan, jamnya udah habis. Coba ada yang mau sharing untuk jawaban UTS kemarin? Bu, saya mau nanya dulu. Heeh. Saya mau nanya. Itu kalau yang tugas kemarin itu yang algoritma kemarin itu flowchart-nya itu gimana sih Bu? Yang if-nya itu Bu, bikin flowchart-nya. Yang mana? Yang if-nya itu Bu, if else-nya yang jika tidak itu bikin flowchart-nya gimana Bu? Apakah dia iya, biar dapat logikanya gitu Bu. Kalau dari situ tuh bisa paham alurnya gitu flowchart-nya. Kalau habis if lagi gitu sih. Ya, apakah if-nya itu kan apakah if-nya itu apa action-nya itu disatuin semua if-nya atau bercabang tuh ada 3 if lagi. Bikinnya bingung kami itu. Bentar ya. Oke Bu. Struktur data. Kayak ini dulu deh. Oke. Ini udah banyak ya yang ngumpulin ya. Kelihatan nggak di kalian? Kelihatan Bu. Kalian nilainya nanti Kelihatan Bu, kelihatan. mau taruh di sini atau biar nanti kalian lihat di IPS-nya aja? Nanti aja lah Bu. Akhir Iya, aja iya. Bu. di Ya, Bu. akhir. Ini saya coba. Kelihatan di kalian nggak? Kelihatan Bu, kelihatan. Videonya lumayan panjang. Mempersiapkan dengan perkembangan untuk Java. Cara mencetak tulisan ke menggunakan depan nama filenya itu huruf besar agar ketika nanti kita bekerja dengan framework kita sudah terbiasa mengikuti aturan sementara visibility-nya begitu. Oke. Buat inputan yang di kita pasti harus simpannya ke file.
huruf Y atau iya gitu, dia ngetiknya Y, nah, maka di sini baru kita tentukan harganya berapa gitu ya, dari 200 ini karena dia masuk. Nah ini kita cut, nah jadi harga digabung dikali dengan jumlah, kita bikin aja misalkan di sini digabung jadi variabel bayar ini Oke, kelihatan ya. Kelihatan di kalian program jalan. Jalan. Nah, di sini kalau untuk jawaban Romi, lihat dia sudah mengatakan 10 lembar. Berarti harganya 75. 75 dikali 10 adalah 750. Yang jadi pertanyaan, kalau dia jumlahnya berapa kemarin pertanyaannya? 100 ya? Kalau dia pelanggan, semua lembarnya itu Rp75. Kalau dia bukan pelanggan, kemarin itu yang pokoknya kurang dari 100 lembar itu harganya 150. Kalau dari 100 sampai 200 lembar itu harganya 100. Kalau kurang lebih dari itu harganya Rp80. Oke. Sekarang kita coba buat ulang ya. Misal jumlah lembarnya berapa? 150 misalnya. Modifisi sama ya. Ya, Bu. Karena dia pelanggan. Sama nggak member gimana? Itunya yang diisi. Gimana? Coba di run ulang, Bu. Itu diisi N kalau bukan pelanggan. Kalau ya. Kalau pelanggan itu diisi N. N ya. Terus Terserah Ibu mau jumlah lembar. Di situ kan udah ada ketentuannya kan. Yang kalau kurang dari 100 harganya 150. Ya berarti itu harganya 100. Harganya 0. harganya 0. Dapat diskon mungkin, Bu. Hah? Dapat diskon mungkin, Bu. Harga bikin kalau bukan pelanggan 100 ya. Tapi kalau dia pelanggan adalah 75. Gitu ya. Iya, Bu. maaf telah Bu. Iya kan?
Tapi bikin kalau di atas 200. Jadi 80 ya. Masuknya ke sini. Ya. Ada yang kayak gitu nggak jawaban kalian? Ada? Ibrahim gini jawabannya. Beda. Beda kayaknya. Beda. Sama kayaknya. Sama kayaknya. Coba di share screen bisa. Bukan laptop. Laptop. Setelah ini coba Rehan yang share screen. Saya jauh dia, Bu. Saya share screen Bu ya. Bentar, Bu. Masalahnya bukan NetBeans itu butuh tenaga yang kuat, Bu. Oke, coba di share screen, coba dijalanin. Ibu sabar. NetBeans-nya itu agak berat saya. Laptopnya kentang, Bu. Ya, saya mau share screen, berani share screen jawabannya. Bu. Coba. Ya, siapa nih? Bentar, Bu. Boleh, Bu. Masih nyari, Bu. Bu, kalau di 5 langsung ke ini, langsung kebayar tuh, Bu. Halo, Bu. Coba ya di Ini ya, kan. Coba jalanin ya, Bu. Tunggu. Kira-kira begini, Bu. Oke, kalau dia member 100 kali 75 berarti 7.500. Kalau dia bukan, Kalau bukan. Kalau bukan, misalkan 1.000 ya. Gitu. 100. 1.000, Bu. 1.000 dikali 80. 800 ya. 80.000. 80. 80 kali 1.000. Udah, Bu? Coba di paling atas, kok bisa jelasin dari atas coba. Jelasin, Bu. Ya udah di sini apa? Di sini kita input
huruf Y atau N. Kalau Y berarti yes, kalau no berarti no. Nah, di sini kita juga input mau berapa lembar. Udah kan? Nah, terus untuk if yang pertama, kalau jumlah lembar itu lebih dari 0, berarti dia akan eksekusi yang ini. Nah, tapi kalau selain 0, kalau masukin angka benar, misalkan kalau bisa ngisinya 0 atau -1, -2, ya ntar dia masuk ke sini nih. Dicoba lagi ya, Bu. Misalkan masukinnya min. Nah, kan nggak bener, ya udah, ntar dia bakal eksekusi ini, Bu. Gitu. Iya, kalau masukin yang nggak bener. Nah, kalau bener ya udah. Kalau dia pelanggan, tapi dia bakal eksekusi yang ini. Tapi kalau bukan, dia lanjut yang kayak LCV ini. Nah, ya udah kan, misalkan kita mau berapa nih? Misalkan 10 lembar, berarti harganya kan 750. Ya udah dikali harga per lembar yang ini, plus sama jumlah lembar yang ini. Nah, ya udah dia bakal eksekusi yang yang ini. Dia bakal ngeprint yang jumlah lembar yang ini, terus total harganya yang udah kita hitung di sini tadi. Begitu, Bu. Nah, kalau yang else if yang bukan pelanggan, nah kalau tadi kan kalau di bawah 100 itu harganya 150 per lembar. Ya udah, harga per lembar dikali jumlah lembar yang ini nih. Yang jumlah lembar yang ini. 150 kali berapa tadi? Misalkan. Ya pokoknya segitu, Bu. Terus yang yang lain, misalkan kalau di atas 100, di bawah 200, ya tinggal copy paste aja yang ini. Tapi harganya dirubah. Gitu, Bu. Udah, Bu. Begitu ya. Sama sih. Ini yang lain belum join lagi ya untuk untuk Zoom hari ini. Saya mau absen, coba kalian on cam. Sini ada Abdurrahman nggak ada ya? Oke, udah saya absen ya. Di antara kalian ada yang belum kumpulkan UTS, saya tunggu sampai nanti malam ya. Karena udah lewat 2 hari. Mungkin yang telat-telat itu nanti kan kelihatan tuh di e-learning. Gitu. Jadi usahain semaksimal mungkin kalian kerjakan dengan tepat waktu gitu ya. Ini itu aja. Hari ini kita cukupkan dulu ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Kalau untuk tugas sih belum ada ya. Mungkin nanti tugas setelah UTS saya akan berikan 1 kali lagi tugas. Jadi 1 tugas sebelum UTS sama UTS. Ya, untuk nambah nilai harian kalian. Itu oke, mungkin karena materinya hari ini cuma linguist aja ya, simple. Kurang lebih kalian ngerti ya kalau linguist pokoknya
teknisnya itu adalah FIFO ya, first in first out. Nanti tinggal kalian pakai mau rumusnya ke depannya bisa coba dites pakai database ya. Kalau kalian mau coba pakai database silahkan. Paling gitu. Oke. Mungkin bisa saya cukupkan hari ini. Yang lebihnya mohon maaf ya. Ini kebetulan ya ada perlu lagi jam 11:30, jadi saya cukupkan di jam 11 nggak apa-apa ya. Nanti minggu depan insya Allah waktunya lebih banyak ya. Kurang lebihnya mohon maaf, yang tadi bisa kalian coba-coba di rumah ya. Seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ibu ada. An. Ikutinnya lucu. Alhamdulillah. An, tawa nak? Jangan ketawa, please. Pakai tim Nggak ada absennya guys. Ada absen nggak? Di SS kayaknya bang. Oh di SS. Oh iya deh. Sip. Oke. Nggak dosa bang, rezeki. Sekarang pakai nama lagi. Kemarin kan nggak pakai nama. Masih di record. Aduh. Oh masih record dong. Hilang. Dah lah. Habis. Pulang. Ulung.